Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Fitria dari Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit resume mengenai wire and bar drawing pada mata kuliah Teknik Pembentukan Logam. Yang pertama yaitu wire and bar drawing. Drawing merupakan suatu proses pembentukan logam dengan cara menarik wire rod, kawat batangan melalui dies atau cetakan oleh gaya tarik yang bekerja pada bagian luar dan ditarik ke arah luar dies atau cetakan. Dapat dilihat pada mekanisme gambar di samping bahwasannya si benda kerja itu kita tarik dari arah luar cetakan agar membentuk diameter sesuai yang kita inginkan. Sebetulnya fitur pada proses drawing ini hampir sama dengan ekstrusi, namun perbedaannya adalah bahwa dalam ekstrusi material didorong melalui cetakan, sedangkan dalam drawing material tersebut ditarik dari luar cetakan. Meskipun kehadiran tegangan tarik terlihat jelas pada gambar, kompresi juga memainkan peran penting karena logam terjepit saat melewati bukaan cetakan. Karena alasan ini, deformasi yang terjadi pada gambar terkadang disebut sebagai kompresi tidak langsung. Drawing adalah istilah yang juga digunakan dalam pengerjaan logam lembaran. Kemudian variabel apa saja yang mempengaruhi dalam proses wire and bar drawing ini, yaitu yang pertama material yang digunakan, yang kedua sudut cetakan pada si proses wire drawing tersebut, yang ketiga yaitu tegangan yield dari material yang akan digunakan, yang keempat yaitu besar gaya yang digunakan atau besar gaya tariknya, dan yang terakhir yaitu pointing dan cleaning. Selanjutnya perbedaan antara wire drawing dan bar drawing, yaitu perbedaan mendasar antara keduanya adalah ukuran stok yang diproses, di mana pada bar drawing istilah yang digunakan untuk batang dan batang berdiameter besar, sedangkan wire drawing berlaku untuk batang berdiameter kecil. Ukuran kabelnya hingga 0,03 mm atau 0,001 inci memungkinkan dalam wire drawing. Jadi pada keduanya, jika bar drawing yaitu menggunakan benda kerja yang lebih besar, sedangkan pada wire drawing menggunakan benda kerja yang lebih kecil seperti kawat. Kemudian bar drawing umumnya dilakukan sebagai proses konsep tunggal atau single draft. Batangnya ditarik melalui satu lubang cetakan. Drawing dilakukan beberapa kali dengan hasil diameter yang berbeda-beda, yaitu sekitar 4-12 kali proses drawing. Selanjutnya yaitu analisis pada drawing atau perhitungan apa saja yang akan dihitung pada proses drawing. Yang pertama yaitu dalam proses drawing, perubahan ukuran pekerjaan biasanya diberikan oleh pengurangan luas yang didefinisikan sebagai rumus berikut, yaitu R sama dengan A0 dikurangi AF per 2 alfa, di mana R pengurangan luas drawing, A0 yaitu luas penampang benda awal, AF yaitu luas penampang benda akhir dibagi 2 alfa, atau 2 alfanya itu merupakan sudut cetakan. Kemudian draft yaitu perbedaan antara diameter batang asli dan akhir, dihitung dengan D sama dengan D0 dikurangi DF, di mana D yaitu draft, D0 yaitu diameter awal, dan DF yaitu diameter akhir. Kemudian mekanisme drawing atau mechanic of drawing. Jika tidak ada gesekan atau pekerjaan yang berlebihan yang terjadi dalam drawing, regangan sebenarnya dapat ditentukan sebagai rumus berikut. E yaitu ln A0 per AF sama dengan ln 1 per 1 min R. Kemudian stres yang diakibatkan deformasi ideal ini diberikan oleh rumus sigma YF E sama dengan YF ln A0 per AF. Sejumlah metode telah diusulkan untuk memprediksi tegangan draw atau draw stress berdasarkan nilai parameter persamaan yang disarankan oleh Say, di mana sigma D sama dengan YF 1 per mu per tan alfa ln A0 per AF, di mana sigma D yaitu tegangan tarik, mu yaitu koefisien gesekan, dan alfa yaitu sudut dari cetakan drawing tersebut. Kemudian diameter atau tanda seperti lingkaran dicoret seperti itu adalah faktor yang menyebabkan deformasi tidak homogen, yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu 0 garis sama dengan 0,88 kurang lebih 0,12 D per LC, di mana D yaitu diameter rata-rata pekerjaan selama drawing, LC yaitu panjang kontak pekerjaan dengan die draw.
Kemudian nilai D dan LC dapat ditentukan dari rumus sebagai berikut. D yaitu D0 plus DF per 2, dan LC yaitu D0 min DF per 2 sin alfa. Kemudian draw force yang sesuai adalah luas penampang yang ditarik dikalikan dengan draw stress. Dihitung dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu drawing practice. Yang pertama yaitu drawing equipment. Bar drawing dilakukan pada sebuah mesin yang disebut draw bench, terdiri dari entry table, die stand yang berisi draw die, carriage, and exit rack. Dapat dilihat pada gambar di samping, di mana kereta digunakan untuk menarik batang melalui cetakan drawing dengan didukung oleh silinder hidrolik atau rantai yang digerakkan oleh motor. Die stand dirancang untuk menahan lebih dari satu cetakan, sehingga beberapa batang dapat ditarik secara bersamaan melalui cetakan masing-masing. Dapat dilihat pada bagian die stand ada 2 cetakan, sehingga dalam satu mesin itu tidak hanya mencetak satu si wire drawing tersebut, namun dapat 2 kali langsung mencetak. Kemudian wire drawing dilakukan pada mesin drawing continue yang terdiri dari beberapa cetakan drawing, dipisahkan dengan mengumpulkan drum di antara dies, seperti pada gambar berikut. Setiap drum disebut penggulung atau capstan. Prosesnya itu continuous, jadi pertama yaitu dapat kita lihat initial wire stroke in coil form, yaitu awalan dari si wire drawing tersebut atau kawat yang akan kita bentuk itu pertama digulung terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam draw die, yaitu cetakan drawingnya tersebut, kemudian digulung kembali dan dimasukkan ke cetakan kedua untuk menghasilkan diameter yang paling kecil sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua yaitu draw dies, di mana pada draw die sendiri terdapat 4 daerah cetakan. Yang pertama yaitu entry, yang kedua approach angle, yang ketiga yaitu bearing surface atau land, dan yang terakhir yaitu back relief. Nah, pada daerah entry biasanya berupa mulut berbentuk lonceng yang tidak bersentuhan dengan benda kerja. Tujuannya yaitu untuk menyalurkan pelumas ke dalam cetakan dan mencegah scoring pada pekerjaan dan permukaan cetakan. Dapat dilihat pada gambar bahwasannya entry itu bagian yang tidak terkena atau tidak akan terkena benda kerja ketika kita akan melakukan proses drawing. Yang kedua yaitu daerah approach, di mana proses drawing terjadi. Berbentuk kerucut dengan sudut biasanya berkisar antara 6 derajat hingga 20 derajat. Sudut bervariasi disesuaikan dengan benda kerja yang akan kita gunakan. Kemudian daerah bearing surface atau land menentukan ukuran stok akhir yang ditarik. Terakhir yaitu back relief adalah zona keluar yang dilengkapi dengan sudut back relief atau setengah sudut sekitar 30 derajat. Draw die terbuat dari baja perkakas atau karbida yang disemen. Cetakan untuk kabel pada proses drawing berkecepatan tinggi, sering menggunakan sisipan yang terbuat dari berlian untuk permukaan aus. Jadi ketika kita melakukan proses drawing itu, bahan pada si cetakan harus lebih keras dari material yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir yaitu preparation of the work. Yang langkah pertama yaitu annealing, langkah kedua yaitu cleaning, dan langkah ketiga yaitu pointing. Tujuan dari annealing adalah untuk meningkatkan keuletan stok untuk menerima deformasi selama proses drawing. Seperti yang disebutkan sebelumnya, terkadang diperlukan annealing di antara langkah-langkah pada proses continue drawing. Jadi mengapa kita membutuhkan annealing? Bahwasannya apabila kita akan melakukan proses drawing, namun si logam tersebut mudah patah, sehingga kita harus memanaskannya dahulu dengan proses annealing agar si baja tersebut lunak dan mudah untuk dibentuk. Seperti itu. Kemudian pada proses cleaning yaitu diperlukan untuk mencegah kerusakan permukaan benda kerja dan cetakan drawing. Ini melibatkan penghilangan konstaminan permukaan, misalnya kerak atau karat pada si cetakan ataupun benda kerja tersebut.
cara pengawetan kimiawi atau shot blasting. Jadi menghilangkannya itu dengan cara pengawetan kimiawi atau shot blasting. Dalam beberapa kasus, setelah cleaning dilanjutkan dengan pelumasan, yaitu lubrication pada permukaan benda kerja. Jadi setelah kita membersihkan si karat pada cetakan dan benda kerja, maka dilanjutkan dengan memberi pelumas pada keduanya. Kemudian yang terakhir yaitu pointing, melibatkan pengurangan diameter ujung awal stok sehingga dapat dimasukkan melalui draw die untuk memulai proses. Ini biasanya dilakukan dengan swagging, rolling, atau turning. Ujung runcing dari stok tersebut kemudian dicengkram oleh kereta rahang atau perangkat lain untuk memulai proses menggambar. Jadi pada pointing ini bagaimana caranya agar si benda kerja tersebut dapat ditarik untuk keluar ke dalam cetakan. Biasanya di ujung si benda kerjanya itu kita chamfer terlebih dahulu dengan sudut yang disesuaikan dengan cetakan agar lebih mudah ketika kita melakukan proses penarikan dalam drawing ini. Selanjutnya yaitu tube drawing. Nah, pada tube drawing ini terdapat dua jenis, yaitu yang menggunakan manrel dan yang tanpa menggunakan manrel. Nah, yang pertama, drawing dapat digunakan untuk mengurangi diameter atau ketebalan dinding tabung dan pipa tanpa sambungan. Setelah pipa awal diproduksi oleh beberapa proses lain seperti ekstrusi, tube drawing dapat dilakukan dengan atau tanpa manrel seperti yang tadi disebutkan di awal, di mana metode paling sederhananya itu yaitu tanpa menggunakan manrel. Dapat dilihat pada gambar berikut, merupakan jenis dari tube drawing tanpa menggunakan manrel, di mana istilah tenggelamnya tabung atau tube sinking terkadang diterapkan pada proses ini. Nah, masalah dari tube drawing yang tidak menggunakan manrel yaitu ia tidak memiliki kendali atas diameter dalam dan ketebalan dinding tabung. Inilah mengapa manrel dari berbagai jenis yang digunakan dapat diilustrasikan pada gambar sebagai berikut, yaitu dua jenis yang menggunakan manrel. Yang pertama yaitu gambar A menggunakan manrel tetap atau fix manrel yang dipasang pada batang penyangga panjang untuk membentuk diameter dalam dan dinding ketebalan selama operasi. Batasan praktis pada panjang tiap penyangga dalam metode ini membatasi panjang tabung yang bisa ditarik. Jenis kedua yaitu menggunakan manrel namun jenisnya floating plug yang bentuknya dirancang sedemikian rupa sehingga menemukan posisi natural dalam pengurangan zona cetakan. Metode ini menghilangkan batasan lama kerja yang ada dalam manrel tetap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.